Selanjutnya pembahasan kitab Ihya Ulumuddin juz 3 ya. Pembahasan di awal kemarin sudah disampaikan akan mengupas makna nafas, ruh, qalb dan akal. Ya. Ini aspek-aspek yang ada di dalam diri kita atau anatomi di dalam diri kita selain fisik. Fisik ini kan wadahnya ya. Ini ya, fisiknya. Di dalam fisik kita ternyata ada nafas, jiwa, ada ruh, ada qalb, ada akal. Pembahasan yang pertama soal al-qalbu sudah dibahas pada minggu yang lalu, bahwa kata al-qalbu memiliki dua makna. Yang pertama ahaduhuma yaitu al-lahmus sonubari, daging fisik yang posisinya ada di sebelah kiri ya, bagian bawah. Ini namanya al-lahmul sonubari. Kemudian makna yang kedua ya, yaitu latifatur robaniyah, yang dimensi ruhani ya. Kalau fisiknya yang ada di sini ya. Tapi latifatur robaniyah yaitu dimensi rohani ketika seseorang itu hatinya jernih dan bersih ya, itu akan terasa di dalam melihat alam semesta ya. Dan juga ketika hatinya bersih dan jernih akan memperoleh limpahan nur ilahiyah. Nah, itu bisa dirasakan oleh aspek hati yang disebut latifatur robaniyah. Nah, ini jadi aspek ruhani yang memiliki akses untuk memperoleh sumber rahasia-rahasia ketuhanan. Kalau yang pertama secara fisik yaitu yang ada di dalam diri kita, posisi di bagian bawah sebelah kiri itu yang disebut al-lahmul sonubari. Yang kedua, di dalam hati itu ada latifatur robaniyah, yaitu potensi rahasia di dalam hati yang bisa mengakses sumber-sumber rahasia ketuhanan. Nah, terkait dengan latifatur robaniyah ini punya dua potensi. Pertama, bisa memperoleh, bisa mengakses yaitu yang namanya ulumul mukasyafah. Jadi ilmu-ilmu mukasyafah kalau hatinya jernih, bening, itu bisa tersingkap hijabnya, kemudian bisa terkoneksi dengan ilmu-ilmu mukasyafah. Itu sumbernya ada di dalam hati kita. Kemudian yang kedua, bisa mengakses kepada ifsya'us sirri ruh, yaitu memperoleh rahasia ruh. Itu. Nah, ini tentu bagi orang-orang yang memperoleh anugerah ini ya, itu sering disebut dengan memperoleh ilmu laduni. Ilmu yang terkoneksi dengan sumber ilmu, yaitu terkoneksi dengan yang maha berilmu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ilmunya tidak akan habis. Nah, ini kalau ada orang kok memiliki kecerdasan secara spiritual, kemudian memiliki ilmu-ilmu yang tidak ada pada referensi buku gitu. Dan dia juga tidak pernah baca referensi tapi memiliki kecerdasan dalam mengurai satu persoalan. Nah, itu berarti tanda-tanda memperoleh akses rohani, yaitu kepada sumber ilmu yang disebut dengan ilmu laduni. Nah, kemudian yang berikutnya yang akan dibahas yaitu ar-ruh. Itu ruh.
Wa huwa aidan yutlaku fima yata'allaqu bi jinsin ghardina li maknanya ini. Ruh ini juga digunakan untuk dua makna. Ahaduhuma salah satu keduanya jinsun latifun mamba'uhu tazwiful qalbi al jasmani wa yang suru biwasitotil uruki ad-dawaribi ila sa'iri ajza'il badan. Apa itu ruh? Ruh itu jenis latifah, jenis yang sifatnya lembut. Itu ruh. Ya. Sumbernya ada dari kedalaman hati yang sifatnya jasmani tadi. Jadi terakses dengan hati yang sifatnya fisik tadi, yang sumber sanubari tadi. Kemudian akan memancarkan ya, biwasyotil uruk dengan wasitoh, yaitu uruk ad-duwarib, ya, yaitu berupa kalau dalam bahasa medis itu disebut dengan jaringan yang terkait dengan struktur tubuh kita, yang terkoneksi dengan seluruh anggota tubuh kita ila syairi ya, ajza'il badan yang bisa mengirimkan kepada seluruh anggota badan. Nah, maksudnya begini contoh. Ketika saya berkehendak ya mau minum misalnya, kehendak mau minum, itu secara refleks ya, itu langsung tangan ini ngambil, dan ngambilnya kemudian terukur gitu. Nah, ini yang disebut ila syairi ajza'il badan, terkoneksi dengan seluruh anggota badan. Contoh lagi, ya, misalnya kita sedang digigit nyamuk, ya pantatnya misalnya, ya, nyamuk terdeteksi digigit, tangan ini akan refleks, langsung garuk-garuk. Gitu. Ya, ini yang disebut akan menyebarkan dengan wasitoh, saraf-saraf ya yang sudah terkoneksi ke dalam jaringan seluruh tubuh ini, maka ketika kita punya kehendak, oh gatel, itu langsung refleks. Tidak misalnya gatelnya di pantat, terus garuk-garuknya di leher. Nah, ini namanya tidak terkoneksi secara otomatis. Jadi inilah rahasia adanya ruh. Contoh lagi, ketika kita mendengar suara, ya, melalui apa? Melalui kendang telinga yang normal. Kalau telinganya normal, ya terakses dengan saraf-saraf yang ada, maka ketika kita ngaji mendengarkan, ya itu terkoneksi, ya bisa mendengarkan. Begitu juga ketika lesan berbicara, ya lesan berbicara ini, lesan ini hanya alat, ya bibir ini hanya alat yang bisa mengendalikan untuk mengurai. Ini ada faktor ilmu yang masuk di akalnya. Contoh seperti baca teks begini, kemudian memiliki pemahaman, kemudian mengurai. Ya, ketika mengurai, maka yang keluar adalah penjelasan ilmu tadi yang terkoneksi dengan perangkat lahiriah tadi.
Nah, inilah yang disebut dengan jaringan ruh. Jadi ketika kita mendengar, ya kalau bahasa to the point-nya ya, karena ada ruh kita bisa mendengar. Perangkat telinga, kendang telinga ini hanya alat. Gitu. Hanya alat, hanya wasitoh. Yang bisa mendengarkan ya karena ada ruh. Bisa mengurai karena ada ruh. Mata bisa memandang ke objek. Bukan karena kornea mata, karena ada ruh dan kornea mata menjadi wasilah untuk melihat. Kalau kornea matanya rusak, ya nggak bisa melihat objek. Maka ketika kita bisa mendengar, bisa melihat, bisa berbicara, bisa berkehendak, bisa berkudroh, berkuasa. Karena apa? Karena ada ruh. Andai ruh itu tidak ada, ya seperti orang yang sudah diambil ruhnya, ya, maka seluruh organ tubuh kita tadi sudah tidak terkoneksi dengan ruh, ya mata dibuka, ya nggak bisa melihat karena sumber ruh yang mengkoneksikan seluruh saraf tubuh sudah tidak ada. Telinganya ada, ruhnya nggak ada, tidak berfungsi. Lesannya ada, ruhnya nggak ada, nggak bisa terkoneksi dengan akal, kemudian mengurai secara ilmu, nggak bisa lagi. Jadi dengan kata lain, perwujudan diri kita ketika seluruh organ itu masih aktif, ya itu harus disadari hakikatnya karena ada ruh, dan ruh itu min amri robbi, terkoneksi dengan wilayah ketuhanan. Jadi ya sesungguhnya kita ini ya tidak punya apa-apa. Apa yang milik kita nggak ada, semua milik Allah. Maka kalau ada orang ya sudah diciptakan oleh Allah, kemudian sombong kepada Allah, kembali sama Allah, ini kan orang yang nggak sadar diri. Tapi kalau kita sadar, coba renung, melakukan perenungan ke dalam diri. Oh iya, ternyata kita dulu itu berproses dari sesuatu yang hina sampai menjadi wujud manusia. Dan semua itu ternyata sumbernya ruh, dan ruh itu min amri rabbi. Perangkat fisik, ya tangan ini semua perangkat fisik. Ya, hardware-nya istilahnya. Ya. Software-nya ada di dalam ruh tadi. Nah, hubungan hardware dan software ini harus terkoneksi. Hubungan ruh dan seluruh jaringan saraf di dalam tubuh kita ini juga terkoneksi. Maka ketika kita memandang, itu kalau diresapi, dihayati tentang rahasia pandangan ini, luar biasa, baru menembus kepada wilayah ketuhanan. Oh ternyata luar biasa ya, kenikmatan kita bisa memandang, bisa mendengar, bisa berbicara, bisa mengurai ilmu, kemudian punya kesadaran. Ya, qaulu subhanaka, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana, tidak ada ilmu sedikit pun lana bagi kami, ilma alam tanah, kecuali apa yang telah engkau berikan kepada kami. Jadi artinya apa? Gak ada yang kita banggakan. Kalau kita bisa mengurai ilmu, itu ya ilmunya Allah, sumbernya ya dari Allah. Maka akhirnya muncullah adab, muncullah akhlak, karena ya memiliki kesadaran, hakikatnya pandangan kita,
pendengaran kita, gerak-gerik kita, semua bisa beraktivitas normal karena ada ruh. Ruh ini terkoneksi dengan seluruh saraf dan ruh ini min amri Rabbi. Ini yang disebut dengan jinsun latifun mamba'uhu tajwibul qalbi al-jasman. Jadi sumbernya tetap ada di wilayah aspek hati yang jasmani, yang fisik tadi yang disebut lahmul sonubari, ya, yang posisinya ada di sebelah kiri. Nah, di sini dijelaskan lebih jauh. Wajiryani fil badan, dan semua yang berlaku pada badan yang terkoneksi dengan saraf-saraf tadi, ya. Ini kan kalau kita melihat ilmu ya tentang medis ya, kalau dibedah saraf-saraf ya, dalam diri kita ini ya, mulai dari otak, mata, penciuman, ini kan luar biasa gitu. Maka kalau para dokter itu didasari dengan ilmu tauhid ya, didasari dengan ilmu-ilmu yang seperti ini ya, kemudian menemukan rahasia, itu akan semakin memperoleh anugerah mukasafah. Ternyata luar biasa. Ya, tidak sebatas dia memperoleh pengetahuan, tapi tidak terkoneksi dengan ilahiyah, dengan ketuhanan. Kan luar biasa ketika bisa mengurai rahasia saraf-saraf di dalam diri kita itu. Wa faidun anwaril hayat, dan limpahan cahaya kehidupan. Ketika ruh itu masih ada, maka akan nampak cahaya hayat di dalam diri kita. Wal hissi, dan kita bisa meraba, oh ini tangan halus, oh ini tangan kasar, oh ini barang halus, ini karena ada his, bisa meraba. Lah meraba ini bisa kalau ada ruh. Kalau ruhnya nggak ada, misalkan tangan mati rasa, ya nggak bisa merasakan. Oh ini halus, ini keras. Nah, kalau kita merasakan, oh ini halus, ini keras, nah itu berarti di situ ada terkoneksi dengan ruh melalui jaringan saraf. Wal basar, dan penglihatan, ini yang harus disadari. Penglihatan kita bisa melihat objek bukan karena kornea, tapi ada jaringan saraf yang terkoneksi dengan ruh, sehingga ruh ya melalui kornea mata bisa menerima objek yang dipandang, sehingga akhirnya kita bisa memandang kan ada ruh. Ruh min amri Rabbi. Jika kalau kita terus merenung, yang ada hanya subhanallah, maha suci Allah, maha besar Allah. Betapa kecilnya kita, betapa tidak berartinya diri kita. Ini kalau kita mau merenung secara serius ke dalam diri kita. Wasam'i, dan pendengaran, tadi sudah saya urai, pendengaran kita ini ada kendang telinga. Kalau kendang telinganya normal, sarafnya normal, terkoneksi dengan ruh, maka berfungsi bisa menangkap suara, gelombang suara yang kita dengar. Kemudian disimpan dalam memori akal, jadilah ilmu. Maka kalau orang yang paham, oh iya ternyata pendengaran ini milikmu ya Allah. Nah kesadaran untuk mengakui pendengaran ini milikmu, penglihatan ini milikmu, ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang paham ilmu tauhid. Tauhidnya tauhid yang mukasafah seperti itu.
Wasami dan penciuman, hidung kita bisa mencium bau terasi, bau jengkol gitu ya. Nah, bau wangi. Ini dari mana? Ya ada hidung yang memiliki fungsi untuk mendeteksi tadi yang disebut dengan penciuman, indera penciuman tadi. Oh akhirnya, wah ini baunya nggak enak. Oh ini baunya wangi. Ini karena ada penciuman. Minha ala dhuhya, yang ada pada seluruh anggota tubuh. Jadi kalau seluruh anggota tubuh kita kalau kita preteli satu-satu, ya, itu semua terkoneksi dengan ruh, dan ruh itu min amri rabbi. Jika kita benar-benar la haula wala quwata illa billah, nggak punya daya dan kekuatan apa-apa, nggak layak menyombongkan diri, itu nggak layak. Apa yang mau disombongkan? Ilmu. Emang ilmu dari mana? Ya, dari akal. Nah, terus yang bisa mendengar, melihat, kan semua proses ilmu itu kan kalau nggak melalui pendengaran ya penglihatan. Kemudian ya memori dalam otak, merekam, menyimpan, jadilah ilmu. Kita menghafal misalkan, menghafal Al-Quran, menghafal Alfiyah. Ini kan ada faktor mata melihat, kemudian terkoneksi, kemudian disimpan, direkam. Itu semua sumbernya karena ada ruh. Ruh itu min amri rabbi. Kalau tidak ada ruh, tidak ada artinya, ya, jasad kita ini. Yudhahi faidun nuri minas siraji alladhi yudhari bi zawal bait. Fa innahu la yantahi ila jazai minal bait illa wa yastaniru bih. Jadi maksudnya ya ibarat cahaya yang bersumber dari siroj lampu. Lampu ini bisa menerangi. Nah, lampu ini bisa hidup ya, kalau lampu model kampung dulu itu kan ada lampu yang bisa hidup karena terkoneksi dengan minyak yang ada di bawahnya. Kalau zaman modern seperti lampu ini bisa bercahaya. Ternyata kalau diurai terkoneksi dengan jaringan listrik melalui kabel, ya, kabel misalnya masuk ke rumah itu melalui meteran masing-masing, nanti ada kabel induk, nanti ada induknya lagi. Dan ini kalau direnungi semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, PLTU, PLTA, ya, pembangkit listrik tenaga air, tenaga apapun itu sumbernya dari mana? Ya dari Allah. Yang punya air siapa? Allah. Itu. Dan akhirnya kemudian ketika kita menikmati cahaya listrik gitu, banyak yang menikmati cahaya listrik tapi ingat kepada Allah itu jarang. Coba kalau kita melihat, oh ya Allah, alhamdulillah ya Allah, ternyata cahaya listrik ini kalau diurut, ya ini cahaya ini ya ada bolam, ya bolam ini kayak tadi kendang telinga, dia normal, maka terhubung dengan jaringan kabel, ya, terkoneksi dengan listrik, kemudian dari listrik rumah, kemudian ke tiang, sampai ke induknya, sampai ke PL, ada yang pakai tenaga surya, tenaga air, tenaga nuklir, semuanya. Yang punya itu semua siapa? Ya Allah. Yang punya air siapa? Allah. Yang punya angin siapa? Allah.
Yang punya energi nuklir siapa? Ya Allah. Maka kalau kita bisa menikmati, melihat lampu, ingat Allah, ya, ingat Allah yang secara hakikatnya ini adalah anugerah dari Allah, ini yang luar biasa. Begitu juga di dalam diri kita ini, ya. Cuma ya kadang sudah terang benderang kita bisa melihat, mendengar, itu sumbernya dari ruh Allah, itu saja masih ingkar sama Allah, masih lupa kepada Allah. Nah, ketika kita belajar tasawuf, ketika dibongkar struktur piranti batin kita seperti tadi, supaya sadar gitu bahwa itu semua anugerah yang milik Allah. Kalau itu kamu sadari, kamu menjadi orang yang selalu ingat kepada Allah. Ya, ingat lampu, listrik, kalau diurai semua kembali kepada Allah. Ya, itu. Ini yang akhirnya menjadi orang yang tidak ghaflah. Kalau yang ghaflah itu walaupun jelas dirinya itu hidup, mata memandang, itu ingat Allah itu nggak bisa. Ditanya Allah mana? Tahu. Allah cuma di atas. Padahal yang memberikan mata bisa memandang, telinga bisa melihat, ya, itu tidak tahu. Gitu. Kan diibaratkan ada semut nempel di gelas, kemudian semut tanya, mana si gelas? Padahal dia nempel. Ini perumpamaan orang yang terhijab. Orang yang ghaflah itu sudah jelas tentang ketuhanan di dalam diri kita, tapi hatinya terhijab, tidak bisa memandang Allah, dan akhirnya menjadi ghaflah. Nah, yang mengurai ilmu semacam ini ya ilmu tasawuf. Nah, jadi perumpamaan lampu itu kan, kalau ini kan zaman Imam Ghazali dulu ya, waktu itu belum ada teknologi listrik ya. Kalau sekarang ya analognya, bahwa sumber cahaya-cahaya ini karena ada lampu tadi. Itu semua terkoneksi, bisa hidup karena terkoneksi dengan yaitu kabel-kabel. Dan kabel ini dari meteran masuk ke kabel tiang, kemudian masuk ke bagian-bagian yang sudah ada sistemnya. Nah, ini sesungguhnya hakikatnya yang memberikan energi, ya hakikatnya ya Allah. Gitu. Nah, sudah jelas anugerah Allah yang istimewa di depan kita, tapi namanya manusia suka lupanya, nggak bisa bersyukur memandang anugerah yang nyata di depan. Gitu. Jadi sudah di depan mata gitu, masih aja ya nggak ingat Allah. Ini kan namanya orang terhijab, ya kebangetan gitu. Gitu. Jadi diibaratkan gerakan tadi seperti lampu tadi, ruh ya. Kalau di zaman dulu itu kan lampu cuplek ya namanya. Itu kan ada semacam kayak sumbunya, kemudian bawahnya itu ada minyaknya. Dia bisa keluar cahaya karena ada minyak. Seperti kita semua ini ada perangkatnya, bisa aktif karena ada ruhnya. Listrik, ini perumpamaan lagi. Listrik ini lampu-lampu bisa menyala karena terkoneksi dengan sumber. Yaitu listrik sumbernya dari ada yang PLTA pakai air, ada yang pakai tenaga surya dan lain-lainnya. Itu kalau dipandang secara ilmu hakikat ya kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal atibba'u idza atlaqu lafdzur ruh. Para dokter ketika berbicara soal ruh, aradu bihi hadzal makna, dia akan menghendaki makna yang seperti ini. Wa huwa
bukharun latifun antajatuhu khararatul qalbi. Jadi para dokter medis itu kalau menyebutkan ruh ya itu biasanya itu ya indikatornya ya kalau orang itu ada ruh dan tidaknya itu kan urat nadi. Urat nadinya pegang kok nggak ada tanda-tanda aktif, nah, itu berarti sudah ruhnya nggak ada. Gitu. Kalau kok masih ada urat nadi itu masih aktif, nah berarti itu masih ada ruh. Maka di dalam Al-Quran menggunakan perumpamaan ana aqrabu ilaihi min hablil warid, aku lebih dekat dari, aku lebih dekat kepadanya dari urat nadi. Ini sebenarnya makna-makna majazi. Maksudnya apa? Aku lebih dekat ya kepadanya ya pada Allah dari urat nadi. Urat nadi ini kan sebagai indikator adanya ruh dan tidak. Kalau urat nadinya masih aktif, itu berarti ruh masih ada. Gitu. Maka kalau orang masih hidup, ya pasti ada urat nadinya. Kalau urat nadinya dipegang kok sudah nggak aktif lagi, ya tanda-tandanya sudah tidak ada ruhnya. Walaysa sarku ma'aghar min gordina anal muta'alliq min fi gordil muta'alladhi yu'ajilun al-abdan fa amma gordul adiba al-mu'ajinil qalbi hatta yanshaku ila jawari rabbil alamin falaysa yata'allaqu bisarki hadar ruh aslan. Jadi kalau menurut Atibauddin ya dokter-dokter agama, ya maksudnya orang-orang yang memahami wilayah aspek spiritual ya, kalau atibak dokter fisik ya itu kan hanya menganalisa sebatas fisik. Tapi kalau Atibauddin yaitu orang yang disebut dokter yang menguasai dalam bidang spiritual ya, dia akan mengaitkan hati itu ila jiwali rabbil alamin, sampai pada ya di sisi Tuhan semesta alam. Ya karena memang ayatnya jelas. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Ya, kemudian ada ayat lain ana aqrabu ilaihi min hablil warid. Al-makna sani, bermula makna yang kedua, huwa al-latifatul alimah, yaitu kelembutan yang mengetahui, al-mutrikati yang merasakan, ma'al insani serta manusia. Jadi kelembutan-kelembutan yang mengetahui yang dirasakan dari manusia. Contoh ini saya pegang, oh dingin. Nah, ini karena ada terkoneksi dengan ruh. Bisa mendeteksi, oh ini panas, oh ini dingin. Jadi secara otomatis itu bisa mendeteksi. Karena apa? Ada ruh kan. Coba kalau nggak ada ruh, sudah jelas ini panas. Gitu. Ya seperti kayak orang yang sakit stroke, ya, kemudian tangannya itu nggak berfungsi. Ketika megang deteksi panas dingin itu udah nggak normal lagi. Karena jaringan-jaringan struktur saraf sudah terputus. Wa huwa alladhi sarahna fi ahadi ma'anil qalbi, dan kami jelaskan dalam salah satu makna hati, wa huwa alladhi aradahu ta'ala, sebagaimana dikehendaki oleh Allah Ta'ala, kulir ruh, kul katakanlah ar-ruh, ya, tentang ruh, yas'alunaka 'anir ruh, ya, mereka bertanya tentang ruh, kul jawab, ar-ruhu bermula ruh, min amri rabbi, dari perintah Tuhanku atau dari urusan Tuhanku. Wa huwa amrun ajib, ini perkara yang sangat ajib, yang sangat mengagumkan, robbaniyun, yang terkait dengan wilayah ketuhanan.
Tazizu aksarul ukul, kebanyakan akal itu tidak mampu mendeteksinya, menerima, memahami itu sulit. Kalau orang hanya mengandalkan akal rasionalitas. Wal afhamu andari haqqati, dan memperoleh anugerah pemahaman dari merasakan, menemukan tentang hakikatnya ruh. Jadi penjelasan ruh sudah jelas ya oleh Imam Ghazali sebagaimana disampaikan tadi. Insya Allah yang akan datang akan dibahas bagian yang ketiga, al-lafdu as-salis an-nafas, yaitu tentang nafas jiwa. Apa itu maksud nafas? Ya, wallahu a'lam bishawab.